Renungan pada hari ini diambil dari Injil Lukas. Demikian firman Tuhan yang disampaikan di dalam Lukas 18 ayat 11 sampai 13. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa, yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain, bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu, aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku." Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku, orang berdosa ini." Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Farisi adalah kelompok keagamaan dan sosial dalam agama Yahudi yang muncul pada masa Bait Allah kedua sekitar abad kedua sebelum Masehi. Orang Farisi membedakan hukum tertulis dan hukum lisan. Orang Farisi menekankan ketaatan pada hukum tak tertulis. Mereka meyakini bahwa hukum tertulis harus dipelajari dan ditafsirkan dalam terang tradisi lisan untuk memenuhi konteks zaman yang berubah-ubah. Jika Taurat tidak ditafsirkan, maka hukum tersebut dianggap tidak akan kontekstual lagi. Oleh karena itu, mereka juga memiliki kemampuan yang luar biasa dalam menafsirkan Taurat. Orang Farisi dikenal karena ketaatan mereka pada Taurat dan tradisi lisan Yahudi, serta penafsiran mereka yang ketat terhadap kitab suci. Penafsiran Taurat yang ketat dan rinci seringkali dengan menambahkan aturan perilaku lisan. Orang Farisi adalah kelompok yang berdedikasi pada agama Yahudi dengan penekanan pada ketaatan teliti kepada Taurat dan tradisi. Karena suka mencari dan memerhatikan hal-hal yang sangat kecil, orang Farisi menjadi pengamat pelaksanaan hukum yang sangat teliti. Karena mereka memiliki kerangka berpikir bahwa Allah mencintai orang yang taat hukum dan menghukum orang yang tidak patuh. Sebagai kumpulan orang yang menaati Taurat, orang Farisi menjadi pemimpin agama Yahudi ketika Israel berada di bawah kekuasaan Romawi. Sedangkan pemungut cukai adalah orang-orang yang mendapatkan kontrak dari pemerintah penjajah Romawi untuk memungut bea dan cukai dari daerah yang dikuasai Romawi. Pemerintah Romawi memberikan kontrak kepada berbagai orang kaya yang kemudian mengupah orang-orang dari wilayah tertentu untuk mengumpulkan uang pajaknya. Para pemungut cukai seringkali memungut pajak melampaui jumlah yang seharusnya. Dengan demikian ada banyak kesempatan bagi pencurian dan kerakusan. Karena menjadi kepanjangan tangan penjajah Romawi untuk memungut pajak dari orang Israel dan suka memeras rakyat untuk menguntungkan diri, para pemungut cukai seringkali dianggap oleh masyarakat sebagai orang berdosa. Ketika dua orang yang berasal dari dua kelompok masyarakat yang mendapatkan penilaian berkontradiksi dari masyarakat datang ke Bait Allah untuk berdoa, mereka datang dengan latar pemahaman dan cara pandang yang bertolak belakang atas diri mereka, yang menggerakkan mereka berdoa. Orang Farisi yang merupakan pemimpin agama Yahudi yang sangat memperhatikan ketaatan kepada Taurat demikian teliti berpikir bahwa dirinya tidak sama dengan banyak orang lainnya, bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan seperti pemungut cukai. Sebagai pemimpin agama, dirinya berpuasa 2 kali seminggu dan memberikan 1/10 dari segala penghasilannya. Orang Farisi ini meyakini bahwa semua upaya kerasnya menaati Taurat sedemikian terperinci membuat derajat dirinya sebagai manusia naik ke tingkat yang lebih tinggi. Seluruh tindakannya menaati Taurat beserta dengan penafsirannya yang demikian teliti membuat dirinya layak di hadapan Tuhan. Kesombongan adalah penilaian kelewat tinggi seseorang terhadap dirinya sendiri. Kesombongan merupakan sikap hati. Sombong di hadapan Allah berarti merasa cukup dengan dirinya sendiri, merasa bahwa hasil usaha pribadinya membangun kerohanianlah yang membuatnya menjadi pribadi suci. Kepada orang yang sombong, Tuhan menempatkan dirinya dalam posisi berhadapan.
menentang. Tuhan menempatkan orang sombong sebagai musuh. Padahal dengan jelas Tuhan menyatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Sementara pemungut cukai yang dinilai oleh masyarakat sebagai orang berdosa datang ke bait Allah menyadari sepenuhnya keberdosaannya. Kesadaran atas keberdosaannya membuatnya berdiri jauh-jauh dan tidak berani menengadah ke langit, sehingga memukuli diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Pemungut cukai ini menyadari keberdosaannya, menyadari ketidaklayakannya di hadapan Tuhan. Kerendahan hati bukanlah orang yang suka mengangkat orang lain tinggi dan menempatkan dirinya di belakang orang lain. Kerendahan hati adalah kesadaran bahwa dirinya orang berdosa yang tidak layak di hadapan Tuhan. Orang yang rendah hati adalah orang yang merasa bahwa segala keberadaan dirinya, apa yang telah dilakukannya, termasuk berbagai hal yang dianggap baik, tidak cukup untuk dijadikan bekal merasa layak di hadapan Tuhan. Orang yang rendah hati merasa bahwa semua hal yang dinilai sebagai kelebihan yang dimilikinya tidak memadai untuk menjadi sesuai dengan rancangan Tuhan. Karena itu dia memerlukan belas kasihan Tuhan. Karena itu dia memerlukan hikmat Allah untuk menuntun hidupnya. Mempelajari firman Tuhan setiap hari dan menjadikannya penuntun jalannya dan penerang bagi langkahnya merupakan perwujudan nyata dari kerendahan hati di hadapan Tuhan. Kepada orang-orang yang merasa bahwa segala keberadaan dirinya tidak cukup untuk menjadi layak di hadapan Tuhan, Tuhan mengasihani, Tuhan memberikan belas kasihannya. Pemungut cukai yang menyadari keberdosaan dan ketidaklayakannya di hadapan Tuhan pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah. Sementara orang Farisi yang meyakini bahwa dirinya layak di hadapan Tuhan malah tetap di dalam keberdosaan yang tidak disadari dan diakuinya. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan.